Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 12 saham ya kurang lebih ya, yang mana dalam minggu terakhir atau di awal Oktober 2024 ya, itu asing net buy. Dan saya filter yang mana harganya masih lebih besar atau sama dengan dari MA20-nya atau harga rata-rata 20 hari terakhir. Nah, kalau kita perhatikan di Bursa Efek Indonesia itu kan saham banyak ya, ada 930 lebih ya, sekitar 934 atau 936 ya. Jadi bagaimana Pak Sunar cara tahunya yang mana yang paling banyak asing borong atau yang asing jualan atau asing buang ya seperti itu ya. Jadi mungkin yang belum tahu yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian ada tools screening saham yang saya bagikan free ya. Jadi bentuknya itu Excel worksheet atau sekarang namanya Microsoft 365 ya aplikasinya. Itu Anda bisa download free. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau ingin tahu cara dapatnya gimana, Anda tinggal kontak aja, bilang aja mau minta link download untuk Sunar Super Sheet. Jadi bentuknya Excel worksheet seperti ini ya. Saya tunjukkan dulu atau saya sharekan untuk worksheetnya. Jadi worksheet ini saya mulai dari awal di sini ya. Jadi em, ini bentuknya Excel worksheet. Yang penting di sini yang awal-awal sudah saya em, sebutkan ya di tab namanya harap dibaca. Jadi Sunar Saham Superstate itu bukan rekomendasi saham. Jadi bukan stock pick, melainkan sebagai alat bantu atau tools istilahnya ya, dalam memudahkan kita untuk mencari stock pick secara mandiri dengan bantuan main screener ya, utamanya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tab main screener, ya kan, ini sahamnya banyak ya. Kemudian kalau yang em, pemula mungkin bingung ya, Pak Sunar ini banyak banget nih. Kalau kita scroll ke kanan, waduh pusing nih kolomnya kok banyak banget. Sebenarnya kolomnya banyak ini Anda bisa hide ya, Anda bisa sembunyikan ya. Tinggal highlight aja kolom ini terus right click klik kanan terus hide ya kalau nggak mau kolom ini ditampilkan ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini memang banyak ya karena ada beberapa yang filter ya itu kita bisa filter multiple filter ya jadi kita filter by apa terus kemudian by apa jadi Anda bisa pilih kolomnya yang mana sesuai dengan kriteria masing-masing ya seperti itu ya cara pakainya ada petunjuknya di grup di mana Anda download Sunar Superseed jangan download di eh, tempat lain ya pastikan di Telegram Private Sunar Sam Learning link yang saya pakai di video deskripsi bawah ini ya linknya ya jangan terima dari kawan lain atau dari teman ya karena mungkin uh, filenya itu nggak steril atau nggak original ya seperti itu ya. Nanti kena virus atau kena worm atau kena lainnya seperti itu ya jadi hati-hati pastikan Anda download langsung dari link yang saya berikan ya grupnya ya. Nah di sini sebelum Anda mulai Anda clear up filternya dulu jadi klik baris pertama, kemudian klik filter ini ya, kita hilangkan dulu, terus kemudian kita filter. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini kan kita urutkan berdasarkan alfabetnya ya, dari Ali sampai ini paling bawah sendiri Cyrex ya, itu komputer hardware ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kurang lebih semua saham di IDX ya, kurang lebih ya. Ini ada sekitar 936 ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau filter, ini ada satu kolom untuk filter asing. Kita scroll ke kanan, itu untuk filter net buy asing atau net sell itu namanya NBSF. Jadi kolomnya kolom AC sampai dengan kolom AN ya. Jadi AC ini NBSF ya, itu dalam ribuan rupiah ya. Eh, itu yang pertama itu untuk hari terakhir, jadi hari Jumat terakhir ya. Kan sekarang pada saat saya bahas ini hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, berarti itu net buy atau net sell-nya hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Kalau minus berarti dia net sell, kalau net positif berarti dia net buy. Kalau minus satu berarti hari sebelumnya lagi, berarti hari Kamis ya. Nah, net buy SF 1D CHG itu maksudnya perubahan hari terakhir. Misalnya hari Jumat terakhir kan, hari Jumat ya. Itu dibandingkan dengan hari Kamis itu naik atau turun berapa persen ya? Change-nya, perubahannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berikutnya AM, CUM, MBSF 5D itu artinya kumulatif ya. Di total selama 5 hari terakhir itu net buy net sell-nya berapa? Kemudian 10 hari. Jadi saya ada dua kolom aja 5 hari dan 10 hari aja cukup ya nggak sampai mundur ke belakang jauh nggak perlu ya. Nah ini saya filter. Nah kita maunya yang mana asing itu borong ya dalam 5 hari terakhir 5 hari bursa. Maka kita bisa klik kolomnya AM itu kemudian kita pilih short largest to smallest. Jadi kita urutkan berdasarkan yang paling besar ke kecil ya
Kemudian yang kosong-kosong ini kita hilangkan. Caranya kita klik kolomnya lagi. Kemudian ini kita scroll ke bawah, yang blank atau yang kosong ini kita hapus ya. Contengannya kita hilangin. Nah, ini tinggal langsung kita enak ya, langsung kelihatan ini saham-saham apa yang asing borong dalam 5 hari terakhir. Kemudian karena ini kan kolomnya banyak fleksibilitas ya, jadi Anda bisa filter berdasarkan MA5 exponential moving average 5 hari terakhir atau MA10, MA20, MA50 atau MA100 ya. Entah itu lebih kecil, kalau lebih kecil berarti di bawahnya ya, lebih besar berarti di atasnya. Kalau sama dengan ya pas ya. Jadi kita maunya yang mana asing borong tapi harga sahamnya yang terakhir itu masih lebih besar atau sama dengan. Jadi kita tinggal conteng aja lebih besar sama-sama dengan ya, langsung kita dapatkan ya. Ini saham-sahamnya yang asing borong dalam jangka waktu kurang lebih 5 hari terakhir ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada banyak ya. Nah, saya hanya banyak bahasnya sekitar 12 saham aja ya seperti itu ya. Kenapa nggak semuanya? Karena kalau dibahas semuanya nanti terlalu banyak ya seperti itu ya. Nanti Anda eh, bisa lihat sendiri ya. Bukan berarti yang nggak saya bahas jelek nggak ya seperti itu ya, belum tentu ya. Eh, jadi saya bahas yang pertama adalah untuk saham em, BRMS ya. Jadi kalau kita perhatikan BRMS ini naiknya luar biasa banget. Apakah ada aksi korporasi? Terus terang aja saya nggak ngikutin beritanya untuk BRMS. Saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi, entah itu merger, akuisisi, atau ada pemegang saham baru. Ya seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah right issue. Saya nggak tahu. Terus terang aja ya. Eh, yang penting di sini saya fokusnya ke trennya. Kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti masih bagus untuk bentar saya pastikan ini sudah diganti ya. Maaf, grafiknya belum diganti. Nah, ya ini untuk BRMS ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini mundur ke belakang ya. Wow, mungkin pakai weekly-nya supaya kelihatan. Ini resisten terdekatnya yang dia akan uji dalam minggu ini adalah untuk level di sini ya. Ini 304 high-nya di sini. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 304, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih bisa. Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang untuk BRMS, ini target plus berikutnya ini kurang lebih sekitar area di sini ya. Em, ini kalau kita lihat high-nya di sini mundur beberapa tahun ke belakang ya, 28 Februari 2013 itu sekitar 300, ini sebelum aksi korporasi sebelumnya ya. Jadi sekitar Februari ya 2013 itu kurang lebih 380. Jadi untuk BRMS ini uptrendnya masih bagus, masih ada peluang untuk breakout ke atas 304 dengan target price berikutnya di 380 ya. Eh, Kalau kita lihat di sini memang weekly-nya bagus ya. Candlenya ini weekly kecatnya dia sudah 3 minggu berturut-turut naik tinggi, higher low, higher high dan juga higher close. Apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Apakah masih bisa buy lagi? Ya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dia kan setelah membentuk high di 288 dia konsolidasi. Nah, sebenarnya sih kalau pengen tahu dia masih bisa naik lagi atau enggaknya, kita bisa tarik Fibonacci retracement ya kalau mau ya. Insert Fibonacci retracement dari swing low yang di sini sampai dengan swing high yang di sini. Nah, itu kita akan dapatkan retracement levelnya. Jadi Anda kalau mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di area. Nah, yang umum biasanya ya kalau koreksinya masih cukup wajar, minimal dia akan testing 226 ya. Fibonacci retracement 38,2%, maksimum koreksinya di 61,8%, yaitu di 188, yang mana di area sekitar MA20-nya ya. Ya, sedikit di atasnya, sedikit di bawahnya MA20-nya saat ini. Jadi kalau Anda mau buy a weakness untuk BRMS ya Anda tunggu aja di 226 dan 188. Atau kalau kita lihat di Fibonacci retracement 23,6% itu 250. Jadi kalau dia turun di bawahnya 250 kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 250 kita barusan buy. Dan dalam kasus yang terakhir hari Jumat ya kan dia sudah berhasil naik ke atas 250. Jadi sebenarnya kalau mau buy untuk BRMS boleh. Nah, apakah ketinggalan atau ketinggian, jangan-jangan nanti koreksi. Yang penting pasang stop loss atau trailing stop. Itu nasihat saya. Karena beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Setelah Anda beli, bisa saja tiba-tiba turun ya. Nah, ini Anda bisa pasang aja stop lossnya di 240, karena low-nya di sini 240. Jadi 250 ke atas, kalau dia sudah rebound mantul ke atas, Anda boleh buy, mau langsung buy juga boleh, pakai stop lossnya 240. Nah, kita buy-nya bertahap. Kalau dia berhasil higher high, naik ke atas. Kalau kita lihat high-nya tanggal 3 Oktober kan di 276. Jadi naik ke atas 276, kita tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan naik ke atas 288 tambah lagi target price berikutnya dia akan menguji 304. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya di 380. Jadi untuk BRMS ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Nah,
Apa nggak tuh di bawah Pak Senar? Boleh aja. Area biometris kan sudah saya gambarkan ya di Fibonacci retracement levelnya ini. Jadi Anda tunggu aja. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Jadi turun jangan langsung buy. Nanti kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh. Ya istilahnya itu kebagian cuci piringnya ya. Ya uptrendnya sudah selesai, dia downtrend terus Anda buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk PRMS masih bagus uptrendnya cukup ya. Berikutnya untuk Medco. Medco kalau kita perhatikan di sini, high-nya ini masih naik lagi ya. High terus, eh, dia akan menguji area 1430 ya. Sebenarnya garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi sebenarnya tradingnya untuk Medco ini lumayan enak ya, karena lumayan rapi garis-garisnya. Nah ini kalau mau langsung buy boleh. Memang 2 hari terakhir candlenya merah terus ya. Ekornya panjang yang di sini sebelumnya hari Kamis, hari Jumat juga merah. Artinya dia pembukaannya dia lompat, jadi ditutup di bawahnya pembukaannya ya seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini strateginya Anda buy all weakness saja. Di mana Pak Sunar ya? Kalau mau di 1305 MA20-nya nanti diuji ya paling bawah, atau kalau misalnya dia uptrendnya strong, ini ada area buy all weakness saya sudah pernah saya gambarkan sebelumnya, tinggal diperpanjang aja 1430. Saat ini dia sedang testing ya. Nah kalau dalam minggu ini dia berhasil rebound mantul ke atas 1430 atau naik ke atas harinya hari Jumat ya, naik ke atas 1460 ya 1460 kita boleh buy yang belum punya, atau yang sudah punya kalau mau average up boleh. Dia akan menguji resisten terdekannya 1495. Kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi average up, target price berikutnya 1565, kemudian berikutnya lagi ya di high-nya di sini 1635. Jadi untuk Medco ini uptrendnya masih bagus ya, masih cukup menarik. Kalau mau buy jangan takut ketinggalan atau ketinggian, yang penting disesuaikan dengan risiko profil masing-masing, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau takut ya buy on weakness saja, atau ada buy-nya bertahap. Ya kalau dia naik lagi kita tambah lagi average up, budayakan jangan average down ya. Misalnya, maksudnya saya nyangkut sebelumnya di 1635, boleh nggak di average down? Karena uptrendnya masih naik. Ya sebenarnya sih boleh aja, kalau follow the trend uptrendnya naik, Anda mau tambah lagi boleh. Tapi karena Anda sudah punya nyangkut di atas ya, budayakan no average down lah. Kecuali kalau sebelumnya belinya sedikit, Anda mau nambah sedikit ya boleh lah seperti itu. Tapi ya tetap sama lah. Budayakan no average down. Karena kalau Anda average down itu dalam arti average down melawan tren ya seperti itu ya. Walaupun ini kan kita nggak melawan tren Mas Sunar. Ada yang sebenarnya tanya saya seperti itu. Ya tetap sama sih, budayakan no average down. Ya sudah terlanjur ya nggak apa-apa lah ya seperti itu. Karena kalau sebelumnya Anda sudah punya di atas, harusnya Anda sudah pasang trade stop atau stop loss ya. Kalau Anda nggak pasang ya ya jadi pelajaran lah supaya kedepannya lebih disiplin ya. Seperti itu, jangan lupa pasang stop atau stop loss. Kadang-kadang saya juga lupa pasang ya seperti itu ya, tapi diukur sesuai dengan em, risiko profil masing-masing, kurang lebih cukup ya untuk Medco. Kemudian berikutnya untuk Bumi. Nah ini BRMS dan Bumi, kalau mau buy-nya salah satu aja, jangan dua-duanya buy ya, karena masih kurang lebih masih dalam satu grup lah ya. Nah kalau kita lihat di sini Bumi apakah masih bisa naik lagi? Jawaban saya masih bisa. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Saya sih nggak ada ceritanya ketinggalan atau ketinggian. Yang penting adalah apakah ada siap akan resikonya. Ya, pasang aja trade stop atau stop loss, karena ini kalau kita lihat setelah 150 di sini, untuk Bumi dia kalau berhasil naik lagi maka dia akan membentuk higher high lagi ya. Ya kalau kita lihat dari range berikutnya ya, kita pakai acuan dari ini swing high yang di sini. Ya kemungkinan nanti dia akan testing swing high yang di sini. Ini sekitar area, sebentar, ini magnetnya agak, nah 186 ya di sini ya. Jadi setelah 150 kemudian berikutnya lagi resistennya 186, kalau dia naik lagi ya berikutnya lagi sekitar 245 ya seperti itu ya, untuk Bumi. Jadi Bumi ini menurut saya sih masih cukup menarik ya, uptrendnya masih bagus. Nah kalau takut ketinggalan atau ketinggian, strateginya ada tiga. Yang pertama buy-nya bertahap aja. Anda buy sekarang, nanti kalau naik lagi tambah lagi average up ya, atau tunggu buy weakness di MA20-nya. Nanti MA20-nya masih di tes. Ini kan nggak pernah dites. Ini sebelumnya dites di sini ya, 95. Kemudian dia naik-naik terus ya, MA20-nya belum dites. Kemungkinan nanti kalau dites, ya mungkin sekitar area 120 sampai 130-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya dia rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 150 kita buy, atau naik ke atas high-nya di sini aja lah. Hari Kamis naik ke atas 140 kita buy, naik ke atas 150 tambah lagi average up, target pas berikutnya 186. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya 245. Jauh ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja selama tren masih bagus. Kalau dia breakout naik lagi ya kita boleh tambah lagi. Ya, biasanya selalu ditanya saya apakah masih bisa naik lagi, uptrendnya apakah masih bagus ya. Apakah ketinggalan atau ketinggian atau enggaknya. Yang penting lihat trennya. Kalau trennya masih bagus, dia breakout lagi, dia akan membentuk
hal yang lebih tinggi lagi. Bukan saya ngajarin trading breakout dalam konteks nanti kalau kita bayinya di pucuk ya seperti itu ya nanti diajar bandar atau kasih makan bandar. Ya, yang penting kan sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Anda pasang trailing stopnya, stop lossnya. Karena beli dimanapun juga, baik itu di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Setelah Anda beli, bisa saja tiba-tiba turun, bisa saja ya. Jangankan pagi Anda beli, sore bisa turun ya. Mungkin aja setelah Anda beli, entah itu pagi, siang atau sore, tiba-tiba 1 detik kemudian Anda tinggal sebentar, eh, Anda noleh ke mana gitu ya, lihat HP atau lihat mana atau lihat yang lainnya, tiba-tiba turun Mas Sunan ya. Kita nggak pernah tahu ya seperti itu ya. Karena market bukan punya kita sendiri ya. Jadi kita nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham. Jadi sediakan pasang trade stop dan stop loss. Kalau ada yang tanya, bagaimana Mas Sunan untuk bumi ya? Breakout ke atas 150 kita buy high sell higher. Apakah nggak takut dibanting tuh Pak Sunar? Ya kan uptrendnya masih bagus. Tinggal pasang trade stop atau stop loss sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Masalah dibanting kalau takut-takut terus, Anda nggak mungkin beli di atas 111 ini kalau dia breakout sebelumnya. Kan dia breakout nih dari swing high yang di sini 111. Karena ini kalau kita lihat ini resisten loh sebelumnya kan, resisten areanya yang di pinggir itu kan, resisten areanya, kemudian ini juga resistennya. Maka paling Anda berpikiran, oh saya tunggu aja di 95 atau 90 atau 80. Nanti juga dikasih. Ternyata Anda ditinggalkan dari 111 sampai 150. Jadi Anda ketinggalan. Ya, seperti itu. Yang penting anda siap nggak akan resikonya kalau dia tiba-tiba turun? Kalau Anda siap, ya pasang aja trailing stop stop loss, udah beres. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ya, pasang trailing stop atau stop loss. Cukup ya. Berikutnya untuk Pegas, Pegas saya ada buy. Mungkin yang belum tahu, Anda bisa join Sunar Share Trade ya. Saya ada grup khusus namanya Sunar Share Trade itu untuk istilahnya trading club tapi di salah satu sekuritas saja, yaitu sekuritas KB Valpuri. Syaratnya memang gratis ya. Syaratnya cuma Anda buka rekening di sana ya paling nggak 3 bulan terakhir Anda aktif lah. Paling nggak Anda transaksi sekitar 1 jutaan. Jadi saya akan share buy dan saya, kemudian portfolio saham yang bagus apa, Sunar Superseed nanti juga saya bagikan di situ ya. Seperti itu ya, tiap hari rutinnya. Jadi Anda bisa screening sendiri. Nah, kalau nanti kedepannya dia jumlahnya yang ikut atau join itu banyak sampai ribuan, mungkin saya bisa kasih toolsnya Live Alert gratis. Tapi Live Alert sejauh ini masih berbayar ya, karena biayanya lumayan tinggi. Sunar sama Live Alert uh, seperti itu ya. Jadi ini kalau naik ke atas 1535 resistennya itu kalau mau buy hasil akhir atau tambah lagi boleh. Nah ini kalau kita lihat high yang terakhir hari Jumat dah, tanggal 4 Oktober 2024 itu dan high-nya di 1515. Jadi kita pasang automatic order ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1515 kita boleh buy atau tambah lagi atau average up. Atau kalau masih takut-takut ya tunggu aja buy on weakness di area yang sudah saya gambarkan di sini sekitar 1380 sampai 1420 ya. Nanti mungkin testing EMA 200-nya. Ini memang EMA 20 yang mengarah ke bawah tapi sudah mulai melandai dan sudah ditembus ke atas. Jadi untuk Pegas ini cukup menarik apalagi volumenya naik. Ya memang asing koreksi tapi dalam 5 hari terakhir masih cukup bagus lah. Masih net buy-nya masih positif ya. Seperti itu. Makanya dia masuk screeningnya yang saya bahas ya. Wabi cukup lah ya. Naik ke atas 1535, tambah lagi average up, target pas berikutnya 1640, naik ke atas 1700, target berikutnya di 1780. Kalau naik lagi gimana Mas Senar? Ya ini masih ada lagi 1990. Uptrendnya untuk Pegas memang jangka pendeknya masih downtrend ya, karena ini masih melandai. Tapi ini kesempatan untuk buy on weakness. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya ASII. Nah, ASII kalau kita perhatikan sudah ada pengumuman untuk bagian dividen. Sudah saya umumkan juga. Mungkin saya umumkan mengenai channel baru saya yaitu untuk Instagram ya. Karena sebelumnya terus terang aja saya lebih fokus ke Telegram dan YouTube ya. Kemudian ada yang bilang, Mas Sunar nggak bikin Instagram tas begitu ya. Kemudian ada edukasi dengan salah satu sekuritas sebelumnya yang juga dia minta Instagram saya juga saya bilang saya nggak punya sih ya. Memang dulu punya cuma nggak aktif ya. Makanya saya aktifkan sekarang. Ini namanya Sunar Saham ya. Jadi yang add ini ya Sunar Saham ya seperti itu. Jadi Anda bisa follow. Em, ada beberapa postingan menarik sih seperti IHSG dan indeks sektoral. Kalau saya lagi di meja trading, saya bisa sharekan sektor-sektornya, kemudian saham-sahamnya yang potensial ini ya. Ya seperti itu ya, top gainernya ya seperti itu. Nanti kalau ada share apa yang bagus, saya buy apa, saya juga sharekan ya seperti itu ya. Kemudian ada chart of the day, kalau ada pengumuman dividen yang menarik seperti Astra ini ya, bagi dividen nanti 11 Oktober cum date-nya. Artinya cum date 11 Oktober itu kalau Anda punya sahamnya Astra, kalau ingin dapat dividennya, jangan dijual eh, sebelum lewat 11 Oktober.
Jadi kalau Anda beli 11 Oktober, Anda hold, Anda dapat dividennya. Sebelumnya sudah punya Astra, Anda jualnya setelah tanggal 11 ya. Tapi jualnya jangan di pasar tunai. Karena kalau Anda misalnya update-nya tanggal 11 Oktober itu pasar reguler, kemudian Anda jualnya Seninnya itu Anda tanggal 14 Oktober ya, Seninnya. Ya, karena 11 Oktober itu hari Jumat, Seninnya 14 Oktober Anda jual di pasar tunai, maka otomatis Anda nggak dapat dividennya karena uh, recordingnya itu dia tunggu T+2. Kalau Anda jual besoknya di pasar tunai, ya dia langsung hilang barangnya, jadi nggak terekam. Jadi pastikan kalau Anda jual setelah 11 Oktober, tapi di pasar reguler atau nego ya sama kumdiknya seperti itu. Dividennya 98 per lembar. Kalau kita perhatikan dari dividennya 98 per lembar itu sebenarnya lumayan bagus ya. Jadi untuk dividen interim ini ya, nanti kurang lebih mungkin dividen finalnya masih lumayan tinggi ya untuk 2023. Memang 2024 itu untuk ASI ada penurunan untuk laba bersihnya ya. Tapi ini kan dividen 2023 yang mulai dibagikan ya seperti itu ya. Masih belum final. Jadi untuk ASI ini asing koleksi memang masih sideways-nya sekitar area 5.000 sampai 5.200 atau 5.300. Kalau mau buy sih menurut saya sih buy sekarang boleh atau dekat-dekat di 5.000-an ya. 5.000 sampai 5.100 lah. Nah, kalau turun di bawahnya 5.000, Anda mungkin bisa kurangi posisi maksimum ya pasang stop lossnya di 4.900-an lah. Jadi selama dia bertahan di atas 4.900 untuk ICI, eh, untuk nah ini dia masih bagus ya. Nah kalau dia breakout ke atas 5.300, yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up boleh breakout ke atas 5.400 tambah lagi target price berikutnya dia akan menguji 5.625, 5.825 dan 6.000. Jadi untuk ASI ini masih menarik. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ya ini masih testing ya, naik turun naik turun naik turun di MA20-nya. Ini masih menarik sih. Asing koleksi juga ya 5 hari terakhir, 10 hari terakhir dia lumayan tinggi. Ya, seperti itu ya. Tapi saya nggak lihat asingnya, saya fokusnya ke price actionnya. Ini sideways kesempatan sih kalau naik ya kita tambah lagi average up atau buy average sekitar 5.000 5.100. Ya, menarik sih untuk SI ya. Memang dia lemot lesu tapi prospeknya masih cukup menarik ya. Cukup berikutnya ada Adaro. Adaro uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Memang kalau kita lihat di sini net biasnya sudah turun ya, tapi kalau kita lihat masih positif ya dalam 5 hari terakhir ini. Ya, jadi kalau kita lihat untuk Adaro ini masih menarik. Yang mau buy weakness tunggu aja di MA20-nya atau garis-garis yang saya berikan, entah itu nanti di 3.400, 3.600 atau 3.800. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau mau buy ya kita boleh buy. Ya mungkin di MA20-nya atau 3.600-an ya. Atau yang paling bawah ya 3.000. Tapi ini 3.000 saya hapus saja. Jadi paling bawah di 3.200 kalau mau buy minus. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Untuk Adaro ini masih bagus peluangnya. Nah, kalau misalnya buy on weakness di bawah nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ini resisten minornya terdekatnya di 3940. Kalau dia berhasil naik ke atas 3940, kita boleh buy yang belum punya, yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 4.000 4.200. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya Pani. Pani memang kalau kita lihat asing masih koleksi memang menurun ya, tapi masih cukup menarik. Nah, ini dia akan testing MA20 saat ini. Kalau mau buy, lebih baik jangan buy dulu. Kenapa? Nah, ini masih testing. Jadi kalau kita lihat buy-nya nanti tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi. Ini kalau kita lihat high yang sebelumnya di sini, swing high yang di sini, itu dia di angka 10.875. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 10.875 kita barusan buy atau tunggu di area buy on weakness ya sekitar 9.000 maksimum saya kasih di sini ya. Ini sebentar saya pastikan 9.000 sampai 8.150 ini yang bawah-bawah saya hapus saja. Jangan terlalu bawah lagi ya kalau buy on weakness ya. Nanti khawatirnya uptrendnya sudah selesai Anda kebagian cuci piringnya. Jadi buy on weakness paling jauh ya 8.150. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kalau belum ya kita tunggu aja ya. Atau kalau dia berhasil breakout naik ke atas 10.875 atau sekalian naik ke atas 11.375 ya. Hanya hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 ya kita barusan buy. Ya atau mau tambah lagi ya juga boleh, tapi tunggu naik ya seperti itu ya. Kalau masih turun ya nanti tunggulah ya, sabar dulu. Entah itu nanti dikasih 9.000 atau 8.150 sampai 8.500. Lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam saya juga
buy kemudian saya jual kena trailing stop. Jadi untuk Antam misalnya kalau sudah jual, Anda buy-nya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1580, garisnya sudah saya berikan atau swing high yang di sini 1590 kita barusan buy. Jadi buy high sell higher atau tunggu nanti kurang lebih area buy on weakness-nya untuk MA20-nya sekitar 1380 sampai 1450-an ya. Nanti ya, mungkin kurang lebih dipotong di sana atau di 1300 maksimum. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atasnya 1545 ya. Nggak usah tunggu sampai 1580 atau 1590. Paling awal ya 1545 lah ya. Kita barusan buy. Jadi high-nya lebih tinggi daripada high-nya hari Jumat ya. Jadi dia naik kita buy. Pasang aja automatic order. Ya MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang MA200-nya melandai tapi dia sudah di atasnya EMA 200-nya. Jadi cukup aman jangka pendeknya, jangka menengahnya masih cukup menarik juga ya. Karena turunnya juga melandai, nggak turunnya tajam seperti ini kan turunnya. Slope-nya atau kemiringannya ini kan tak lumayan tajam ya, panjang gini ya. Apalagi dia turunnya jauh banget ya. Jadi ini beda ya. Kalau yang ini kan sudah di atasnya. Walaupun dia testing lagi, ini masih menarik. Karena bisa tunggu juga di 1475 juga atau 1450-an lah nanti kurang lebih ya. Kalau dia naik ya kita baru sampai. Kalau masih turun ya jangan, tunggu aja. Kalau lebih cukup. Berikutnya Inco saya juga sudah buy karena trailing stop saya jual. Jadi saya sudah sharekan juga di Instagram Sunar Saham ya. Sunar Saham ya Instagram saya. SUNAR kemudian saham SHAM sambung sambung jadi satu. Jadi ini kalau mau buy untuk Inco Anda bisa tunggu di MA20-nya sekitar 3.900 sampai 4.010. Saya gambarkan aja di sini ya. Atau paling dekat ya di 4.200-an di sini. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi tunggu di 3890, 4010 atau 4190. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih, tunggu di bawah nggak dikasih Pak Sunar ya kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 4410 kita buy, naik ke atas 4480 tambah lagi average up, target price berikutnya dia akan menguji 4750, 5000 dan 5350. Jadi untuk info uptrend masih bagus. Kalau yang takut-takut tunggu aja Pak Omnigas mungkin nanti dikasih sekitar area 4100-an ya mungkin ya 4050 sampai 4100. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ya. Kalau lebih cukup untuk info berikutnya untuk UNDR. UNDR juga masih sideways ya. Ini apakah nanti ada double top di sini Pak Sunar? Nah, kalau kita bicara mengenai chart pattern, itu tradingnya harus tunggu patternnya terbentuk barusan kita take action. Entah itu kita ambil posisi buy atau short ya. Kalau misalnya short selling sudah dibuka ya, ya itu kita bisa short. Tapi kalau masih belum ya kita tunggu kalau dia breakdown ya kita barusan jual. Kalau misalnya sudah punya ya seperti itu ya. Jadi trading chart pattern itu harus tunggu konfirmasi breakout dari neckline-nya. Entah itu breakout ke bawah atau breakout ke atas ya. Ya seperti itu ya. Jadi breakout itu sebenarnya melewati garis ya seperti itu ya kurang lebih. Jadi bisa ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan testing 26800 kurang lebih mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness di swing low yang di sini ini di area sekitar 26.050. Jadi kalau dia naik turun jangan langsung buy, tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan kita barusan buy. Itu untuk UNTR. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk satu emiten ini saya juga nggak seberapa kenal di SSA. Dia masuk screener asing ya Pak ya. Memang dia saya nggak terus terang aja nggak punya. Ini emiten apa saya juga nggak tahu ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini swing low yang sebelumnya memang tipis ya dia saat bisnis di sini. Ini low-nya di 40.725. Saya terus terang nggak tahu ini sama. Sebentar. Ini 39.500 ya. Mungkin jarang yang punya ya. Kalau kita lihat memang volume juga agak aneh sih. Ini sektor apa ya? Sebentar coba saya lihatkan dulu. Jadi di Sunar Superseed itu kita bisa lihat DSSA ya ini ya. Sebentar. Sepertinya nggak ada ya. Mungkin saya salah tulis ya di sini ya. Sebentar saya coba screening lagi. Em, jadi net buy asing 5 hari terakhir sambil mengulang ya. Terus kemudian nomor filternya saya hilangkan. Kita filter yang di atasnya MA20-nya. Bentar. Eh, ya ini ya MA20-nya ya. Nah ini
Oh sebentar, Saya salah salah pilih juga ya di sini ya. Oh kelihatannya saya salah salah pilih ya. Jadi maaf aja ya. Oh, tadi ini tadi nggak diurutkan dengan benar ya. Makanya tadi pembahasannya agak beda. Tapi ada beberapa sudah saya bahas ya. Mungkin saya ganti aja ya. Tak kenapa ini error ya. Saya ganti aja SMGR ya. Iya. Maaf tadi screennya mungkin saya salah 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 ketikan kodenya di chatnya di sini ya. Nanti Anda lihat sendiri pakai Sunnah Superseed ya. Em, Lumayan fatal juga, tapi saya nggak ngulang lah videonya. Em, untuk yang SMGR ini kalau kita lihat net buy asing dia naik ya. Ini ada resisten terdekatnya di area sekitar bentar. Ini 4210. Kemudian area supportnya di sini kalau kita ambil area swing low di sini 3730. Jadi dia antara 3700 sampai 4200 ya. Tengah-tengahnya untuk SMGR kalau mau buy sekitar ya mungkin 4000-an sampai 4100 lah ya. Terus terang aja untuk SMGR saya sudah share, saya sudah buy ya. Jadi masih ada ya. Jadi untuk SMGR ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 4210. Kalau mau buy langsung boleh atau tunggu sekitar area 3900 sampai 4000-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini terus terang aja masih sideways di bawah ya. Jadi banyak bertapa aja jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik ke atas 4210 tambah lagi average up, naik ke atas 4450 masih bisa naik lagi, masih bisa. Maka dia akan menguji targetnya di sini area resisten dekatnya 4580 kemudian area di sini 4820. Yang menarik di sini untuk SMGR ya. Kalau dia berhasil tembus ke atas 4580, dia ada kemungkinan bisa naik tinggi ya. Ini naiknya lumayan jauh karena dia turunnya dalam banget sebelumnya. Jadi ini masih ada peluang untuk bangkit ya. Memang industrinya tertekan banget ya. Wah ini jauh banget. Ini sampai balik lagi selama em, lebih dari 10 tahun ya, hampir 14 tahun ya seperti itu ya. Turun banget parah ya ini Pak Tontrinya. Tapi ini di sini saya di bawah. Yang penting yang di sini adalah selama dia bertahan di atasnya 3730 atau maksimum 3700 untuk SMGR dia masih bisa naik lagi ya. Jadi baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Raja, Raja ini cukup menarik. Memang Raja saya nggak beli karena saya pilihnya ke Pegas ya. Em, Kenapa ya? Karena secara fundamental memang saya lebih suka Pegas ya seperti itu ya. Untuk Raja sih sebenarnya not bad ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini sudah naik tinggi ada apa ya? Saya nggak tahu beritanya. Apakah ada aksi kooperasi, right issue, apakah digoreng atau naik nggak tahu. Tapi ini ada resistennya 1750 dekat dengan resistennya. Strateginya kalau mau buy tunggu aja buy on weakness nanti entah nanti di kalau emang 20-nya jauh banget ya di 1285 ya. 1283,25 atau 1285. Jadi kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area ini saya gambarkan garis-garisnya aja ya. Ini kurang lebih sebentar. Untuk Raja ini ya 1390, 1490. Kemudian kalau kita lihat di sini yang paling dekat kalau kita mau buy on weakness 1500. Jadi kalau dia turun di bawah 1600 ya dalam minggu ini ya. Kemudian besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas atau sorenya menjelang penutupan, Anda boleh buy. Jadi buy-nya memang di ketinggian. Yang penting adalah apakah masih bisa naik Mas Senar? Biasanya pertanyaan gitu, apakah agak ketinggian? Yang penting Anda pasang trailing stop atau stop loss ya. Saya ulang lagi ya. Maaf kalau sering diulang-ulang ya. Ya, karena uptrendnya masih bagus. Kalau dia naik lagi, tergantung Anda. Kalau Anda tipe yang berani ambil resiko, buy high sell higher silakan. Atau kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness di garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi garisnya sudah saya berikan, enak ya. Tinggal ikutin aja. Eh, Kalau dia naik lagi ke atas 1750 maka target price berikutnya ya kurang lebih sekitar 2000-an. Ya, pakai acuan trading range-nya 1500 sampai 1750, kemudian 1750 sampai 2000. Ya, tengah-tengahnya kalau mau ya mungkin sekitar 1850 atau 1900-an ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi nanti tunggu naik lagi ke atas 1900 kita tambah lagi ya targetnya di kurang lebih sekitar 2000. Jadi untuk Raja ini uptrend-nya masih bagus. Kalau ditanya apakah masih bisa naik, ya saya tanya balik ke Anda, apakah uptrend masih bagus? Ya uptrendnya masih bagus Pak Sunar ya udah. Dia kalau dia breakout masih bisa naik lagi. Nah kalau dibanting gimana? Karena 3 hari naik tinggi ya kemungkinan besar ya bisa aja dibanting koreksi ya. Karena 3 hari dia sudah naik tinggi. Nah kalau takut koreksi tunggu, tunggu aja di area buy on weakness-nya 1390, 1490 atau yang paling bawah ya 1285 ya. Atau kalau enggak kalau dia breakout lagi ke atas kalau Anda berani buy high sell higher cepet-cepet
lagi nggak ada kerjaan ya, kalau Anda tungguin ya Anda boleh aja, Anda mau trading ya buy high sell high itu aja. Kalau enggak ya tunggu aja buy on weakness lah, lebih enak. Nanti daripada memaksakan diri buy high sell high, nanti ujung-ujungnya nyalahkan Pak Sunar, sesat tuh Pak Sunar. Ya buy high sell high kasih makan bandar nih katanya Pak Sunar ya. Nah kalau saya sih bukan kasih makan bandar ya. Yang penting lebih ke apakah Anda berani enggaknya, sesuai enggak sesuai dengan resiko profil Anda. Kalau misalnya sesuai ya silakan aja teruskan ya seperti itu ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cukup ya, ini sudah 12 saham ya. Maaf ini tadi yang saya bahas ini enggak semuanya di screenernya. Tadi pokoknya entah kenapa tadi saya nyiapkan untuk sahamnya di chatnya kok beda ya. Ya, jadi ada screener pakai Sunar Superseed ya. Saya ulang dikit ya. Em, Filter yang di atas, kemudian tombol sebelah kanan, pilih yang NBSF 5D ya, 5 hari terakhir kan. Eh, itu ada short diurutkan largest to smallest, yang kosong kita hilangkan ya, supaya nggak kena filternya. Kemudian kita filter MA20-nya yang lebih besar atau sama dengan MA20-nya. Nah, nanti otomatis saham-sahamnya di sini ya. SII, Antam, BRMS, Medco, MDKA, SMGR ini ya. ITMA, Tins, Buldes, seperti itu, Elsa, Mayor. Entah kenapa nanti kok agak error tadi ya saya otaknya. Saya inputkan ke kodenya di chatnya ini ternyata nggak sama dengan yang tadi screenernya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup sekian ya. Em, Jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian saya tutup dengan doa ya. Saya ucapkan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.